Teman-teman, kami sudah tutup. Tahun ini, e-commerce benar-benar sulit. Biar saya tunjukkan, tahun lalu, beberapa orang datang ke lantai ini untuk berbisnis e-commerce. Ada yang menjalankan toko dan ada yang melakukan siaran langsung. Ketika kami memiliki waktu luang, kami minum teh dan ngobrol bersama, tetapi mereka tiba-tiba semua pergi, satu per satu bulan Juni ini. Lihatlah, ada 2 toko di sini dan 1 lagi di sana, sekarang sepi dan saya merasa sedikit down, setelah kita berhubungan begitu lama. 20 tahun lalu, ketika e-commerce sedang booming, orang-orang biasa bilang tidak ada bisnis yang sulit. Namun, tak ada yang menduga bahwa 20 tahun kemudian, e-commerce akan menjadi bisnis paling sulit untuk dijalankan. Banyak bisnis e-commerce sudah kolaps menjelang festival belanja tanggal 18 Juni tahun 2024. Hei, saya di sini untuk mewawancarai Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah tutup? Saya merasa benar-benar lega setelah tutup, tidak ada tekanan sama sekali. Pengunggah video ini menyebutkan bahwa setelah 6 tahun, e-commerce di Yiwu, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sewa gudang mereka habis, dan mereka memutuskan untuk tutup tahun 2024, bergabung dengan kaum pengangguran. Percaya atau tidak, 80% bisnis e-commerce akan tutup tahun ini. Banyak teman saya yang berbisnis e-commerce tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada lagi yang menggembar-gemborkan siaran live streaming di berbagai platform. Bahkan, e-commerce lebih buruk dibandingkan toko fisik. Di satu sisi, informasi semakin transparan, menyebabkan perang harga gila-gilaan antara pesaing. Di sisi lain, platform-platform menyusutkan pedagang. Yang lebih buruk adalah banyak konsumen yang belajar memanfaatkan platform dan pedagang, membuat pedagang e-commerce merana. Bahkan banyak live streamer yang berhenti memamerkan mobil mewah dan rumah tahun ini, ingin kembali ke toko fisik. Namun, toko fisik hampir tidak bisa bertahan karena dampak e-commerce, sehingga akan segera terjadi lonjakan pengangguran. Yang paling penting adalah mulai bulan depan, lebih dari 10 juta lulusan akan memasuki pasar kerja, membuat persaingan kerja semakin sulit. Bukan hanya itu, berita yang menyedihkan terus bermunculan. Baru-baru ini, toko pakaian bernama Yang Kira kabur dengan 35 juta yuan, sekitar 4,8 juta dolar AS, dan gudangnya dilaporkan kosong, dengan tokonya tidak lagi dapat ditemukan di Taobao. Demikian pula, merek fashion cepat lokal yang pernah populer, MJ Style, yang memiliki hampir 1000 toko pada puncaknya dan 4 juta pengikut di Tmall, juga mengalami kebangkrutan. Banyak konsumen menerima pesan yang mengatakan bahwa MJ Style tidak dapat lagi beroperasi, memicu diskusi sengit tentang kebangkrutan dan penutupannya. Selain e-commerce pakaian, kategori lain juga mengalami kesulitan. Pada April tahun 2024, toko Tmall Yovan Art Furniture, yang memiliki penjualan tahunan 1 miliar yen, mengumumkan penutupannya karena rantai modal yang putus. Toko ini, yang pernah dijuluki sebagai Zara dunia furnitur, berhasil mencatat penjualan lebih dari 100 juta yuan dalam 2 jam selama festival belanja Double 11 tahun 2018. Seorang agen menyebutkan bahwa masih ada barang senilai jutaan yuan yang menumpuk di toko tersebut, dengan puluhan ribu yuan dalam pesanan yang belum terkirim. Selain itu, lebih dari 20 konsumen yang tidak dapat menerima pesanan mereka membentuk kelompok swadaya dengan total sekitar 3 juta yuan. Pedagang makanan segar papan atas sebelumnya di Tmall, Wang Xiaoer, juga tutup pada bulan Maret, menghentikan pengiriman 3 produk terakhirnya. Pada puncaknya, toko Tmall ini memiliki omset tahunan 400 juta yen dengan tim 400 hingga 500 orang, membuat orang iri dalam industri ini. Mengapa legenda penciptaan kekayaan e-commerce berubah menjadi bencana untuk startup? Pertama, tingkat retur yang tinggi telah menjadi faktor utama yang menghancurkan platform e-commerce. Pada bulan Juli tahun 2023, hashtag 90% tingkat retur untuk perhiasan di Douyin menjadi tren di Weibo, menyoroti Douyin secara luas. Para wartawan mewawancarai beberapa pedagang tentang tingkat retur yang tinggi tersebut. Xia Jia, pemilik bisnis pakaian wanita, melaporkan bahwa tingkat retur untuk pakaian wanita di Douyin berkisar antara 50 hingga 60%, dibandingkan dengan 30 hingga 40% di Taobao. Pakaian gaya baru China, yang telah populer dalam beberapa tahun terakhir, memiliki tingkat retur yang mencapai 80% dalam sesi siaran langsung. Mengapa konsumen melakukan pembelian impulsif seperti itu? Jawabannya terletak pada siaran live streaming e-commerce. Para wartawan menemukan dalam siaran langsung, para pembawa acara seringkali hanya menyoroti aspek positif dari produk, kadang-kadang melebih-lebihkan untuk mendorong pembelian. Konsumen, terpengaruh oleh bujukan ini, membeli barang secara impulsif. Namun, ketika produk tiba dan tidak memenuhi ekspektasi, konsumen mengembalikannya. Lihat mesin susu kedelai yang saya beli di Douyin. Setelah 4 atau 5 kali digunakan, bocor dari bawah. Menekan tombol ini tidak berfungsi. Setelah melepaskan bagian atas, Anda bisa melihat penuh dengan air dan bocor di mana-mana. Biar saya tunjukkan barang-barang yang dibohongi yang dibeli di Douyin.
Ini semua barang yang berencana saya kembalikan besok. Set setelan 4 bagian dengan lapisan fleece, meskipun harganya lebih dari 100 yuan, bulunya rontok ketika ditarik. Tidak ada toko fisik yang akan menjual kualitas buruk seperti ini. Lihat selimut ini, sangat ringan. Isinya kuning dan katunnya kasar. Ren membeli setelan seharga 129 yuan di WeChat, hanya untuk menemukan masalah kualitas saat barang tiba. Penjual mengklaim tidak berkerut, tapi lihatlah, ukurannya semua berbeda. Satu berukuran 3 dan yang lainnya berukuran 7, lengan tidak pas. Coba memakainya saja akan merobek setelannya. Apakah ini terlihat seperti setelan bagi Anda? Dan saya bahkan membeli 2 ukuran lebih besar, seperti yang disarankan penjual. Apa yang disebut barang murah di Douyin ini benar-benar tidak layak untuk dibeli. Lihatlah bercak hitam ini di kain. Dia menambahkan bahwa kualitas produk murah di Douyin tidak dapat diterima dan dia tidak akan pernah berbelanja di sana lagi. Meskipun Taobao mungkin menjual barang palsu, itu tidak selalu berarti kualitas buruk. Di sisi lain, tingkat retur tinggi adalah mimpi buruk bagi para penjual. Baru-baru ini, seorang penjual mengeluh tentang banjirnya retur setelah Hari Anak. Bagaimana kita bisa melakukan e-commerce seperti ini? Ini hanya sebagian kecil dari retur tersebut. Lihatlah sepatu ini, sudah aus namun dikembalikan, diterima pertengahan Mei, dikembalikan pada tanggal 31 Mei setelah promosi Hari Anak. Saya ingin bertanya kepada para orang tua ini, apakah mereka tidak memiliki moral? Sebuah sekolah lokal membeli sekitar 400 baju dari toko saya, tetapi kemudian melakukan retur massal dan pengembalian dana. Ketika saya menerima barang, mereka sudah terpakai dan bau. Baju-baju ini pada dasarnya tidak bisa dijual lagi. Saya menghabiskan biaya lebih dari 8,000 yuan. Alasan lainnya adalah persaingan yang intens di antara platform e-commerce. Pada tahun 2023, platform-platform ini terlibat dalam perang harga selama festival belanja tanggal 18 Juni dan Double 11, membrandingnya sebagai Daily June 18. Pada tahun 2024, mereka langsung membatalkan pra-penjualan tanggal 18 Juni menawarkan harga terendah setiap hari. Douyin memprioritaskan kekuatan harga dan menyesuaikan aturan alokasi lalu lintas untuk memihak barang dengan harga rendah. Untuk bertahan di lingkungan yang sangat kompetitif seperti ini, para penjual harus mengambil langkah drastis, terutama dengan memangkas harga. Susu, pemilik pakaian di distrik Haizhou, Guangzhou, mengatakan pabrik-pabrik bersaing untuk mendapatkan pesanan dan pelanggan. Jika Anda menjual dengan harga 30 yen, yang lain akan menjual dengan harga 27 yen, dengan keuntungan kadang-kadang hanya 1 atau 2 yen per barang. Beberapa tahun lalu, margin keuntungan kotor kami sekitar 10%, tetapi tahun ini turun menjadi 3 hingga 5%. Hal ini telah melatih konsumen untuk mengharapkan harga yang lebih rendah dan lebih rendah lagi, mengarah pada siklus yang mematikan. Perang harga juga mempengaruhi industri penerbitan. Baru-baru ini, 56 penerbit mengeluarkan pernyataan bersama menolak untuk berpartisipasi dalam promosi tanggal 18 Juni platform tertentu, dengan menyatakan bahwa diskon hanya akan menyisakan mereka laba minimal atau bahkan negatif. Akibatnya, banyak bisnis e-commerce tidak punya pilihan selain menutup usaha mereka. Alasan signifikan lainnya untuk penutupan ini adalah strategi penjualan yang terlalu rumit. Untuk memaksimalkan perhatian konsumen, platform e-commerce sering menggunakan berbagai taktik pemasaran seperti ambang diskon, diskon anggota, penawaran waktu terbatas, dan diskon poin, banyak di antaranya bisa digabungkan. Namun, operasi yang rumit ini telah menghilangkan daya tarik dari diskon, sehingga beberapa konsumen mengeluh bahwa belanja online lebih melelahkan daripada bekerja. Salah satu taktik pemasaran adalah sistem pra-penjualan, di mana konsumen memberikan deposit terlebih dahulu dan kemudian membayar saldo seminggu kemudian. Selama periode ini, platform menawarkan banyak kupon untuk menarik pembelian ulang. Sistem pra-penjualan ini membantu pedagang mempersiapkan inventaris secara lebih awal, mengurangi biaya dan tekanan logistik, sambil juga menggunakan diskon sebagai gimmick untuk menarik konsumen dengan pendekatan yang segar. Taktik ini dahulu memainkan peran penting dalam kesuksesan platform e-commerce besar. Namun, selama bertahun-tahun, sistem pra-penjualan telah mengalami kemunduran karena praktik yang semakin rumit. Konsumen melaporkan beberapa masalah dengan sistem pra-penjualan, seperti pengiriman terlambat dan penyesuaian harga sewenang-wenang, yang telah merusak pengalaman berbelanja. Sebagai contoh, seorang reporter dari Fujian Daily menemukan bahwa beberapa pedagang pakaian dan sepatu mengatur periode pra-penjualan menjadi 90 hari, mengubah sistem pra-penjualan menjadi pendekatan penjualan yang disesuaikan, meredam antusiasme konsumen. Demikian pula, pada bulan April tahun ini, seorang konsumen mengeluh kepada Departemen Pengawasan Pasar. Dia telah membeli kosmetik dalam siaran langsung dari toko resmi di mana penjual mengklaim bahwa setelah membayar deposit 50 yuan, harga akhir akan ditetapkan di bawah 500 yuan. Namun, setelah membayar deposit, dia diminta untuk membayar saldo sebesar 558 yuan, yang jauh berbeda dari harga yang diiklankan.
Para komentator mencatat bahwa merek-merek seperti Apple, Dyson, dan Midea memiliki sumber daya untuk menangani lonjakan pesanan selama promosi besar-besaran. Sebaliknya, pedagang kecil dan menengah, seringkali dengan staf terbatas, mengandalkan produksi sesuai permintaan untuk mengatasi peningkatan permintaan. Periode pra-penjualan yang diperpanjang memungkinkan mereka untuk memproduksi secara bertahap berdasarkan deposit yang diterima dan mengirimkan secara berkelompok, mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Namun, ketika pedagang mengeksploitasi sistem pra-penjualan secara berlebihan, itu memberikan pengalaman buruk bagi konsumen. Meskipun faktor-faktor seperti kualitas buruk, persaingan yang intens, dan strategi pemasaran yang gagal mempengaruhi perkembangan e-commerce China, para ahli percaya bahwa alasan mendasar di balik gelombang penutupan adalah runtuhnya ekonomi China. Pada tahun 2020, dalam periode yang sama, pemerintah China menyembunyikan data kesehatan publik kritis dan menekan informasi tentang penyebaran virus dan tingkat infeksi, memfasilitasi penyebaran pandemi COVID-19. Mereka membiarkan dan bahkan mendorong warga untuk melakukan perjalanan dan berkumpul secara global selama liburan, yang menyebabkan penurunan ekonomi global. Dilihat dari ke belakang, ini kemungkinan besar sangat mempengaruhi ekonomi China. Menurut laporan terbaru yang dirilis oleh pemerintah China, indeks manufaktur China menunjukkan kontraksi pada bulan Mei. Secara mengejutkan, indeks manajer pembelian non-manufaktur, yang mencerminkan kondisi industri jasa dan konstruksi, juga mengalami penurunan. Selain itu, Bank Pembangunan Asia, ADB, baru-baru ini menerbitkan Outlook Ekonomi 2024-nya, yang memprediksi bahwa ekonomi China akan terus menurun. Tingkat pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan melambat dari 5,2% tahun lalu menjadi 4,8% tahun ini dan lebih lanjut menjadi 4,5% tahun depan. Dana Moneter Internasional, IMF, melaporkan bahwa selain dari perlambatan pertumbuhan, China akan terus menghadapi dampak ekonomi dari penurunan produktivitas dan populasi yang menua. Menurut South China Morning Post, Beijing mengkonfirmasi pada Januari tahun 2024 bahwa karena penurunan 5,6% dalam tingkat kelahiran, populasi menurun sebesar 2,08 juta pada tahun 2023, menjadi 1,4 miliar orang. Para ahli meyakini bahwa ekspor China mengalami penurunan, sektor properti semakin memburuk, pengangguran anak muda melonjak, dan pengeluaran konsumen lemah. Pertumbuhan cepat China adalah masa lalu. Namun, pertanyaan kritis bagi rakyat jelata adalah bagaimana mereka akan hidup. Dahulu, pekerjaan seperti menyapu jalan, mengelola restoran, mengantar makanan, dan menjadi pengemudi layanan ojek online dianggap sebagai pilihan terakhir bagi orang yang menganggur di usia pertengahan. Namun sekarang, pilihan-pilihan ini tidak lagi diremehkan seperti dulu. Hong mengungkapkan bahwa pekerja kebersihan telah mengalami pemotongan gaji sebesar 800 yuan hanya bekerja setengah hari. Gaji bulanan mereka hanyalah 2.900 yuan. Pekerja sementara di perusahaan air belum dibayar selama 3 bulan. Pemerintah kota Wuhan berhutang lebih dari 800 miliar yuan, sekitar 110 miliar dolar AS.